Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau membahas tentang metodologi penelitian. Ini merupakan mata kuliah yang sangat penting untuk S1 keperawatan maupun jurusan-jurusan yang lain. Karena mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana kita membuat sebuah penelitian yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan sarjana, atau bagaimana cara membuat skripsi. Ini aku tidak akan menjelaskan secara detail atau lebih rinci tentang metodologi penelitian. Tujuan aku buat video ini untuk mengulang kembali mata kuliah yang baru saja aku pelajari, yaitu tentang metode penelitian ini. Menurut aku ini mata kuliah yang agak sulit ya, tetapi sangat penting. Walaupun sulit, harus tetap kita pelajari sampai paham, bisa menyelesaikan sarjana. Aku baru saja mengikuti mata kuliah tentang metodologi penelitian ini melalui Zoominar. Materinya tidak banyak, PowerPoint-nya hanya 13 slide. Penjelasannya sangat luas sekali. Dan saat mengikuti Zoominar itu aku hanya sanggup mengikuti, kalau tidak salah, 1-3 slide, 1-3 halaman. Karena halaman-halaman berikutnya aku ketiduran karena tidak sanggup ya. Mata terasa berat sekali. Aku ada beberapa hal yang membuat kita sulit menerima atau mengikuti mata kuliah tentang penelitian ini. Salah satunya ada beberapa istilah-istilah yang tidak kita pahami tentang yang berhubungan dengan penelitian. Contohnya misalnya istilah-istilah yang sering kita dengar yang berhubungan dengan penelitian, misalnya variabel, deskripsi, kualitatif, kuantitatif, deduktif, induktif, korelasi. Banyak istilah-istilah yang lain yang belum kita mengerti maknanya atau kita belum paham istilah itu. Jadi makanya saat dosen menjelaskan rasa sulit untuk kita pahami. Agar kita mudah mengikuti perkuliahan ini, kita harus paham dulu istilah-istilah tersebut. Yang kedua, bagi kalian yang merasa sulit memahami materi kuliah tentang penelitian atau metodologi penelitian, kalian bisa belajar tahap ke tahap. Oke, kembali lagi ke metodologi penelitian. Kita harus paham dulu istilah metodologi. Metodologi terdiri dari dua kata, yaitu metode dan logos. Metode itu metode atau cara bagaimana melakukan sesuatu. Kalau di sini cara bagaimana melakukan penelitian. Sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi metodologi penelitian adalah ilmu bagaimana cara melakukan penelitian. Di sini yang dimaksud adalah penelitian ilmiah. Sedangkan penelitian itu dalam bahasa Inggrisnya research. Re itu kembali, search itu mencari. Jadi bisa kita pahami mencari kembali atau mencari sesuatu untuk memecahkan masalah. Kita meneliti sesuatu karena situ timbul masalah atau timbul pertanyaan. Kenapa itu harus kita teliti? Jadi tujuan penelitian ini selain untuk menambah ilmu pengetahuan, yaitu untuk memecahkan masalah. Penelitian bisa juga dilakukan walaupun sebelumnya sudah diteliti, karena bisa kemungkinan akan memunculkan teori-teori yang baru. Jadi untuk membuat sebuah penelitian itu harus timbul masalah atau timbul pertanyaan. Pertanyaan apa yang membuat kita meneliti hal tersebut. Dan membuat penelitian itu harus ada yang diteliti atau disebut variabel. Sebelum kita mau mengambil penelitian tersebut atau kita mau meneliti tentang apa, kita harus benar-benar memahami teori-teori yang akan kita teliti tersebut. Jadi saran buat teman-teman semua yang akan membuat skripsi atau melakukan penelitian, ambillah masalah atau mata kuliah favorit kalian, materi favorit kalian, sehingga kalian akan lebih bersemangat untuk melakukan penelitian tersebut. Mungkin kita saat pertama-tama akan merasa bingung karena kita belum tahu langkah-langkahnya, kita belum tahu harus memulai dari mana. Jadi langkah pertama, kuasai dulu teori-teorinya. Yang kedua, pelajari bagaimana cara melakukan penelitian tersebut. Salah satunya belajar materi kuliah ini, yaitu metodologi penelitian. Karena kalau kita lakukan step by step, tahap per tahap, itu tidak akan terasa sulit. Sama seperti kita memindahkan barang atau misalnya memindahkan balok kayu. Kalau kita angkat sekaligus banyak-banyak, sangat berat. Tapi kalau kita angkat satu persatu, itu akan lebih mudah. Begitu juga bagi kalian yang akan membuat skripsi atau penelitian. Jadi yang paling penting di sini adalah waktu. Kalian harus punya waktu. Jadi agar waktu kalian banyak, kalian harus memulai dari awal. Ya, kalian bisa melakukan langkah-langkah yang pertama dari awal, yaitu menguasai kembali teori-teori yang kalian sukai. Dan yang sangat penting lainnya untuk menyelesaikan sebuah penelitian atau membuat sebuah penelitian,
kalian harus punya banyak referensi. Oke, karena kalian sudah menonton sejauh ini, sekarang kita akan membacakan slide materi kuliah tentang metode penelitian. Semoga kalian sanggup menyimak sampai habis. Ini aku tidak menjelaskan secara rinci ya. Ini bisa dibilang hanya membaca aja. Jadi kalau ada yang aku ngerti akan aku jelasin sedikit. Oke, yang pertama penelitian. Tadi sudah kita bilang penelitian itu berasal dari, kalau bahasa Inggrisnya research. Re artinya kembali dan search mencari. Jadi penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Tujuan penelitian yang pertama, memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, menemukan, mengembangkan dan memperbaiki teori. Dan yang ketiga, menemukan, pengembangan dan perbaiki metode kerja. Itu dia tujuan dari penelitian. Berikutnya penelitian ilmiah, yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah yang bisa diukur dan dibuktikan secara rasional, logis atau nalar dan analitis serta dapat dipahami oleh indera manusia. Penelitian ilmiah cirinya harus menggunakan metode penelitian yang ilmiah. Untuk itu kita perlu belajar metodologi penelitian agar penelitian kita bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya klasifikasi penelitian. Kalau aplikasinya ada penelitian, ini ada penelitian dasar, penelitian terapan, jenis informasi, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, dan dari perlakuan data ada penelitian konfirmatori dan penelitian eksploratori. Dari segi maksudnya ada penelitian deskripsi, yaitu menggambarkan, dan penelitian korelasi, dan yang ketiga penelitian eksperimen. Oke, berikutnya penelitian dasar terapan. Perbedaan antara penelitian dasar dan terapan, kalau penelitian dasar itu menemukan atau mengembangkan teori baru. Sedangkan penelitian terapan menghasilkan suatu yang langsung bisa diterapkan untuk memecahkan masalah. Berikutnya penelitian konfirmatori dan eksploratori. Perbedaannya dari segi tujuan dan perlakuan data. Kalau konfirmatori itu untuk menguji hipotesis secara statistik. Penelitian eksploratori untuk mencari tahu atau eksplorasi berhubungan dengan suatu masalah tanpa pengujian statistik. Berikutnya penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaannya dari jenis datanya kuantitatif yaitu berdasarkan jumlah, dan yang kualitatif berdasarkan kualitas. Dari proses penelitian ada deduktif, induktif kalau yang kuantitatif, kalau yang kualitatif hanya induktif. Dari respon objek penelitian, kalau kuantitatif banyak, dia berdasarkan angka tadi banyak, kuantitatif banyak, sedangkan kualitatif hanya satu yang dijadikan objek. Dari segi instrumen, kalau kuantitatif itu kuesioner dan instrumen lain. Kalau kualitatif, peneliti itu sendiri. Berikutnya tujuan penelitian, konfirmasi, dan yang kualitatif, eksplorasi. Dari teknik pengujian hipotesa, pengujian statistik, dan pengujian non-statistik. Oke.
Berikutnya deduktif induktif atau kuantitatif, penelitian kuantitatif. Yang pertama, yang deduktif itu dimulai dari kumpulan teori secara umum, berikutnya menghasilkan suatu konsep, dan berikutnya merumuskan hipotesis khusus. Induktifnya dari merumuskan hipotesis atau khusus sampai menguji hipotesis dan sampai yang terakhir kesimpulan. Deskripsi, eksperimen, dan korelasi. Perbedaannya dari segi tujuan, kalau deskripsi itu memberikan gambaran suatu objek penelitian. Dia memberikan gambaran suatu objek penelitian, statistik, non statistik. Kalau yang korelasi menunjukkan hubungan antara variabel. Yang judul-judul penelitiannya hubungan ini dengan ini, itu merupakan korelasi. Yang eksperimen itu menunjukkan sebab akibat antara variabel. Jadi penelitian eksperimen itu menunjukkan sebab akibat. Dan perbedaan dari pengujian, kalau deskripsi itu statistik, non statistik. Kalau korelasi statistik kuantitatif. Kalau penelitian eksperimen itu statistik kuantitatif, sama dengan korelasi. Kalau dari segi variabel, kalau penelitian deskripsi itu satu diuraikan satu persatu bila banyak. Kalau korelasi 2 atau lebih. Kalau eksperimen 3 atau lebih. Kalau dari segi metode, deskripsi, survei, korelasi, survei juga, eksperimen, dan instrumentasi. Dari ciri-ciri varian keadaan saat ini, kalau korelasi, prediksi, memahami tingkah laku. Kalau yang eksperimen, perlakuan, randomisasi. Oke, berikutnya peta klasifikasi penelitian. Deskripsi. Kalau deskripsi itu dia kuantitatif, explanatory, terapan murni. Kalau eksperimen dan korelasi itu masuk ke kuantitatif, masuk ke konfirmatory, dan terapan murni. Inilah peta klasifikasi penelitian ya. Bisa diperhatikan. Oke. Berarti hanya 12 slide ya. Yang ke-13 semoga bermanfaat. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan buat kalian yang sanggup menonton video ini sampai habis, kalian sangat tangguh, dan semoga kalian bisa menyelesaikan penelitian kalian atau skripsi kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.